Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik adik-adik yang sedang menonton video ibu kali ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting adalah kita semua mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan materi kejujuran di kelas 11, yaitu judulnya Hidup Nyaman dengan Berperilaku Jujur. Ya. Dan di sini di kelas 10 sudah diajarkan, kita pertegas lagi, yaitu ya, di sini pentingnya perilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena menurut Ibnul Qayyim, ya, dasar iman itu adalah kejujuran dan dasar nifak itu adalah kebohongan atau kedustaan. Apa itu nifak? Nifak adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hatinya. Ya. Oke, di dalam Al-Qur'an dikatakan di surat At-Taubah ayat 119, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Oke, di sini dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Kenapa di sini jujur itu sangat penting? Ya, Rasulullah pertama diutus yaitu memiliki sifat jujur yang paling dipandang pada dirinya, yang paling dikenal dalam dirinya, yaitu kejujurannya, itu al-amin. Ya, jujur di sini dalam bahasa Arab as-sidqu, dan lawan katanya al-kadzibu, artinya kebohongan. Dan siapa wakunu ma'as-shadiqin? Kenapa dalam hidup kita harus bersama orang-orang yang benar, orang-orang baik, orang-orang soleh? Ya, nah jika kalian berteman dengan yang wangi, pasti ikut wangi kan? Pasti kalian akan ikut apa yang dia lakukan, kebaikan itu, ya, pasti kalian akan mengikutinya. Dan keburukan yang dari teman kalian lakukan dan kalian tidak menegurnya, berarti kalian sama dengan melakukan keburukan tersebut. Berarti kalau kalian berteman dengan yang bau, pasti akan ikut bau. Nah, kenapa? Insya Allah orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, itu apa? Akan berkumpul dengan kita nanti di padang mahsyar, satu golongan. Kenapa? Karena dikatakan dalam surat Ibrahim ayat 21, wa barozulillahi jami'an inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Qalu law hadanallahu lahadainakum. Ya, jadi di sini dikatakan, ya, ketika kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, kita dengan siapa di golongan itu? Apakah kita selalu ketika di dunia ini bersama orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang jujur? Apa kita dulu di dunia senang memfavoritkan, ya, mengagungkan, ya, orang-orang Korea, meng-like atau memfavoritkan, memfollow orang-orang Korea, ya? Nah, padahal apa? Inna kunna ma'akum taba'an fahal antum mughnuna. Dan orang-orang ketika itu yang mengikuti pemimpin atau yang mengikuti siapa yang difigurkan atau yang mengikuti siapa yang diidamankan, ya, dia ngomong, ini aku nama aku tabaan, saya tuh dulu pengikut kamu, saya tuh dulu sering berkumpul sama kamu, ya, sering menyaksikan kamu, sering memfollow kamu, sering melike kamu di status kayak gitu ya, di Instagram, di YouTube, ya, karena saya sangat ngefan
katanya, ya. Nah, katanya orang Korea juga bilang gini, qalu law hadanallah law hadanakum, seandainya dulu aku tuh diberi petunjuk sama Allah untuk berbuat baik, untuk masuk Islam, ya, dan aku baik dan aku berbuat kebaikan, jujur termasuk orang-orang soleh, dan kamu mengikuti, pasti kamu bisa akan masuk bersamaku di golongan yang benar. Nah, sawa'un alaina ajzi'na am sabarna malana mim mahis, kata orang-orang Korea atau orang-orang kafir yang tidak membenarkan Allah. Sama saja sama kita juga mau mendapat petunjuk, kita juga mau diperingan siksaan kita. Lah, tidak ada jalan bagi kita untuk mengeluh dan sabar, dan tidak ada tempat untuk berlari kita. Lah, kamu gak bisa memperingan siksaanku, kata orang-orang tersebut yang dulunya di dunia tidak berkumpul atau tidak mencintai orang-orang soleh, para alim ulama, ya, tapi dia hanya mencintai, memfigurkan orang-orang Korea, atau sebaliknya pemimpin-pemimpin yang munafik atau pemimpin-pemimpin yang kafir, ya, maka dia akan satu golongan dengan mereka, dan mereka akan minta apa? Minta pertanggungjawaban, minta petunjuk agar diberi keringanan dalam siksaan. Tapi mereka juga berkata, sawa'un alaina ajzilna masobarna malana mim mahis. Sama aja bagi kita, bagi kami. Mau sabar, mau mengeluh, tidak bisa. Sudah tidak bisa. Ya, apalagi berlari dari tempat. Makanya, ngomong kita semasa hidup kita, jadilah kita orang yang jujur, orang yang baik, dan berkumpul dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang soleh. Insya Allah kita akan satu golongan dengan mereka di surga nanti, di padang mahsyar nanti. Amin. Oke. Nah, di sini dan munafik itu, ya, yang pertama ada 3. Dikatakan dalam hadis Abu Hurairah, ya. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasah, idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata, dia berdusta. Makanya tadi sudah dijelaskan, jujur ini adalah apa? Kesesuaian antara perbuatan, perkataan dengan hatinya juga, dengan kemantapan hatinya. Ya, ketika dia berkata, dia berdusta, berarti dia orang-orang munafik. Dia membenarkan Allah dalam dirinya, iya, gue Islam, tapi dalam hatinya tidak membenarkan kalau dia, ya, beriman kepada Allah. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia tidak memenuhi. Nah, berarti ketika dia seringnya berjanji-janji palsu, ntar deh dikasih ini, ntar deh gue datang undangan, tapi ternyata tidak. Berarti dia orang-orang munafik. Ya. Dan yang ketiga, wa idza tumina khona. Tumina khona ini apa? Ketika dia diberi amanah, dia berkhianat. Begitu juga ketika dia bertauhid kepada Allah, ya, tapi dia khianat. Kenapa khianat? Karena tidak merealisasikan perkataannya, tauhidnya kepada Allah dengan perintah-perintah Allah. Berarti dia khianat. Berarti dia termasuk orang-orang munafik. Ya, dia Islam tapi tidak sholat. Dia Islam tapi tidak ngaji. Dia Islam tapi tidak puasa. Berarti dia munafik. Ya, hatinya tidak membenarkan Allah. Hanya sekedar di ucapan saja, tapi tidak di hatinya. Keridoannya terhadap Allah, keislamannya itu tidak ada. Ya, kenapa? Padahal orang-orang munafik itu tempatnya di mana? Dikatakan dalam Al-Qur'an, inna munafiqina fid darki asfala minan nar. Sungguhnya orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Keraknya neraka itu apa sih? Paling dasarnya neraka. Ya, bayangin di atasnya saja kita udah gosong, ya, di atasnya udah hancur, apalagi di bawahnya berkeping-keping kita. Sakitnya, na'udzubillah min zalik, ya. Nah, itu. Nah, keistimewaan perilaku jujur ini yaitu ada sekali. Jangan kamu anggap remeh jujur itu.
Alah, jujur apaan, nggak ada istimewanya. Padahal jujur itu penting. Yang membuat dasar iman dia itu adalah jujur. Ya, dasar ketakwaan dia itu dari kejujurannya. Ya. Nah, oke. Nah, dijamin masuk surga. Kenapa? Di surat Al-Maidah ayat 119 ini dikatakan, qala Allahu hadza yaumus shadiqina sidquhum. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Kenapa? Allah pun berkata, nanti ada saatnya hari di mana ya akan bermanfaat bagi orang-orang yang ketika selama hidupnya di dunia selalu merealisasikan, selalu mengaplikasikan kejujuran dalam aktivitasnya. Ya, lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kenapa? Orang-orang yang jujur itu akan dimasukkan surganya Allah. Ya, sudah jelas tadi orang-orang yang jujur sudah dimasukkan ke surganya jannatun tajri, yaitu di mana surganya itu terdapat sungai-sungai yang mengalir sangat indah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah ridho dengan kejujurannya yang dia lakukan selama hidupnya di dunia, ya, dan dia juga ridho melakukan kejujurannya, ya, atas dasar imannya dalam kehidupan di dunia. Nah, dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang nyata. Dan itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Pada dasarnya kebahagiaan kita yang hakiki, kemenangan kita yang hakiki adalah kita ijazahnya, yaitu menuju surganya Allah. Khalidina fiha abada. Kenapa? Nanti kita akan kekal abadi di surganya Allah. Untuk siapa? Orang-orang yang jujur, yang berkata tidak untuk korupsi, yang berkata tidak untuk menyontek, yang berkata tidak memberi persaksian yang tidak adil di pengadilan. Ya, kenapa? Ya, nah di sini sudah jelas Allah akan memasukkan surganya, dijamin surga. Yang kedua, dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Sudah jelas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, yang melakukan kejujuran, maka Allah akan memudahkan jalannya, mudahkan urusannya, dan akan dilapangkan rezekinya dari jalan tidak disangka-sangka. Apalagi sebenarnya masih banyak tenangan dalam hati ketika kita melakukan kejujuran. Apalagi disenangi oleh sekitar kita. Ya. Dan yang terakhir, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita senang berperilaku jujur, maka jujur itu adalah penting. Prestasi penting, tapi jujur lebih utama. Ya, nah di sini petaka kebohongan dikatakan dalam surat Al-Imran ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa, kata Allah, wa may yaghlul, suka berkhianat, suka berbohong, ya, ya'ti bima ghalla, dan dia akan datang dengan mengangkat, dengan membawa apa yang sering dia dustakan, apa yang dia sering bohongkan, apa yang sering dia korupsikan. Ya, ketika dia diberi amanah, dia berkhianat, dan dia nanti di akhirat akan membawa kebohongan itu tersebut. Contoh, dia melakukan korupsi, dia diangkat jadi sebagai jabatan, direktur utama, aparat pemerintah, atau presiden, atau wakil, tapi dia gunakan uang rakyat untuk kepentingannya. Dia beli hasil korupsinya untuk beli rumah, beli mobil, dia pakai fasilitas kantor untuk kepentingannya. Maka apa? Dia nanti akan menenteng rumah yang dia beli dari hasil korupsi
atau mobil yang dia pakai, atau mobil yang hasil dari dia korupsi, ketika di akhirat nanti dia teng dengan tergopoh-gopoh dan dengan sakit membawanya, merasakan. Coba, apakah manusia kuat membawanya? Nanti di akhirat nanti dia membawanya itu dengan merasakan yang sakit yang sangat dahsyat, ya, dengan membawa apa yang pernah dia korupsikan, apa yang dia pernah hianati, ya, dalam kehidupannya, ya. Yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan kemudian dia diwafatkan dan akan dimintai semua pertanggungjawaban atas apa yang dia bebankan, atas apa yang dia lakukan, ya, ketika di dunia. Dia dikasih amanat jadi pemimpin, presiden, atau dari direktur utama atau jabatan, tapi dia gunakan itu semua, dan itu akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan, dan mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Nah, di sini bukan menceritakan kisah dari Anas bin Malik. Di hadisnya dijelaskan, dikatakan ketika itu Rasulullah sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi dengan sahabat-sahabatnya. Nanti akan ada orang yang datang, dia adalah penghuni surga. Orang-orang kaget dong, teman-teman sahabat Rasul. Wah, enak banget ya, dijuluki penghuni surga oleh Rasul. Sudah jelas, karena Rasul yang berbicara. Ya, kalau Rasul berbicara, kita penghuni surga, Masya Allah, senang sekali. Tapi kita belum tentu surga atau neraka. Dan kita juga bahkan gak hidup di zaman Rasul. Dan orang yang hidup di zaman Rasul, karena Rasul tahu, walaupun Rasul tidak pernah ketemu dengan orangnya, tapi Rasul melihat dalam dirinya, tahu kalau dia itu adalah penghuni surga. Nah, pada kaget dong. Akhirnya lewatlah siapa? Sa'ad bin Amr. Dan Abdullah, ya, pengen nanya sama Rasul, gengsi, malu. Ya, kenapa dia dijuluki surga ya? Pengen nanya sama Rasul, dia nggak enak. Ya udahlah, aku deketin aja sih saat itu. Akhirnya Abdullah itu siapa? Abdullah bin Amr itu adalah anak dari gubernur kota Mesir ketika itu. Nah, terus nyamperin lah siapa Sa'ad. Saya ini ada masalah dengan keluarga. Bolehkah saya nginep 3 hari di rumah kamu? Padahal dalam hatinya pengen tahu sekali, apa sih gerangan, apa sih perilaku, ya, yang membuat dia itu sampai bisa dijuluki penghuni surga oleh Rasulullah. Ya, jadi buat dia tuh penasaran. Akhirnya dia pengen tahu aktivitas apa yang dia lakukan. Akhirnya dia nginap di rumah Sa'ad selama 3 hari. 1 hari dia melihat tidak ada yang istimewa. Sholat dia lakukan, puasa Ramadan pasti dia lakukan, ngaji dia lakukan. Tapi yang sunnah kayak sholat tahajud, sholat duha, dia tidak ada yang istimewa, ya, kayak itu. Puasa sunnah pun juga enggak, afwan. Jadi puasa sunnah itu dia tidak melakukan juga. Jadi dia bingung apa yang dia lakukan. 2 hari pun juga sama seperti itu. Ya, perintah Allah dia lakukan, kewajiban sholat, ngaji, ya. Nah, tapi sunnahnya tidak. Sampai ke-3 hari juga seperti itu. Tapi aktivitas dia adalah ke pasar untuk berdagang. Biasa saja. Nah, ketika 3 hari sudah, dia izin. Saat saya izin pulang. Terima kasih. Padahal dalam hatinya kecewa. Kenapa? Karena dia mendapatkan jawaban. Kenapa dia dijuluki penghuni surga. Akhirnya ditarik tangannya oleh si Sa'ad Abdullah ketika mau pamit. Inilah aku, katanya Sa'ad. Saya ini gak pernah iri dengan orang lain. Saya tidak pernah iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan saya tidak pernah berkata bohong atau berperilaku dusta dalam aktivitas saya. Ternyata kalau kita mau dijuluki penghuni surga, yaitu jangan pernah iri dengan kenikmatan orang lain. Kadang di kalangan sekarang kan
Banyak ketika ada orang yang pengen punya mobil tetangga, kita pengen jauh lebih baik lagi, mobilnya yang lebih bagus lagi, beli lagi. Atau tetangga punya motor baru, kita pengennya motor baru yang lebih bagus lagi, motornya lebih gede lagi misalnya. Teman kita punya HP baru, ya kita pengen HP yang lebih canggih lagi, yang keluaran baru lebih mahal lagi tentunya. Berarti kan dia iri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, nah, pengen aja mau apa ya, saudaranya, tetangganya, temennya yang dibeli. Ya, nah yang kedua, dan dia nggak pernah berbohong, berdusta dalam kehidupannya. Ya, oke, baik. Untuk sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya Ibu. Sebelumnya jangan lupa untuk like and subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.